dengan janji-janji, ayo bergabung bersama kami, bunganya sekian, tidak banyak bunganya, begini. Nah, itu kerja tuh, ngajak-ngajak orang, ambillah, nggak apa-apa lah, persennya kecil kok, nggak apa-apa, daripada hidup kita kayak gini terus-terusan. Dia datang ke sekolah-sekolah, ayo anak-anak, itu dia datang ke kantor-kantor, lembaga-lembaga perusahaan. Dia ngajak untuk bergabung, dia bilang bahwa pinjamannya boleh sebesar ini, nanti bunganya begini kecil. Itu semuanya saksi-saksi yang mengajak-ngajak orang makan riba. Karena zina itu perlakuan yang tidak menzalimi kehidupan orang. Jadi zina itu suka sama suka, dosa. Memperturutkan hawa nafsu dengan zina itu dosa. Tetapi tidak ada kezaliman di situ. Maksudnya dia menzalimi dirinya sendiri. Si perempuan menzalimi dirinya sendiri, si laki menzalimi dirinya sendiri. Tapi riba itu selain menzalimi diri sendiri di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir menegakkan salat subuh. Dan semoga Allah membalas dengan surganya insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis yang menyebutkan azab bagi orang yang tidak membayarkan zakat dari hartanya di dunia, lalu ketika berada di akhirat Allah kalungkan hartanya di lehernya, dan harta itu tidak lagi berbentuk emas, perak, tapi diubah oleh Allah menjadi ular, dan ular itu dinamakan dengan suja', yang kepalanya botak, tidak ada kulitnya karena terlalu banyak bisa yang dia simpan. Ular itu kemudian berkata kepada pemilik harta, akulah hartamu di dunia yang tidak engkau zakatkan. Dan mulailah dia disiksa oleh hartanya sendiri melalui gigitan ular tersebut. Hadis sahih yang menyebutkan masalah azab untuk orang yang tidak membayar zakat. Kita masih berada di dalam bab tentang ancaman bagi mereka yang tidak bayar zakat. Kita sambung dalam hadis berikutnya. Hadis riwayat Al-Asbahani an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata,
Ini hadis derajatnya hasan li ghairi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat. Jadi dimulai hadis ini dengan kalimat Rasulullah melaknat. Laknat Rasulullah adalah laknat Allah. Kalau Rasulullah melaknat, berarti terjadi pada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Nabi-Nya, dan pelakunya yang dilaknat oleh Allah dan Nabi, maka dia akan mendapatkan laknat itu berlaku di dunia dan di akhirat, kecuali dia bertaubat. Laknat penyebab dicabutnya keberkahan hidup. Laknat penyebab dicabutnya hidayah kalau dilakukan terus menerus. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat? Yang pertama, akilur riba, yaitu pemakan riba. Pemakan riba yang dimaksud di sini adalah rentenir yang memakan atau mencari harta dengan cara riba atau menggunakan cara-cara riba. Dulu riba ini diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi orang-orang kaya Yahudi meminjamkan harta, menawarkan dan meminjamkan harta kepada penduduk Arab yang butuh uang, butuh dinar, butuh dirham. Jadi sengaja ditawarkan, dipinjamkan dengan perjanjian mereka pinjamnya sekian, tapi konsekuensinya membayar lebih dibandingkan yang dipinjamkan. Jadi kalau pinjam 100 dirham, maka dia nanti diberi tempo bayarnya mencapai 150 atau 200 dirham, tapi dengan tempo yang panjang. Maka penduduk Arab mulai mengenal cara meminjam seperti itu, yaitu dibebankan tambahan ketika mengembalikan. Namun sayangnya kehidupan mulai kacau ketika mereka sudah jatuh temponya tidak mampu bayar. Ketika tidak mampu bayar, dikali lipatkan lagi bunganya. Nah, jadi bertambah lagi bunganya. Ketika sudah jatuh tempo kedua juga tidak mampu bayar, maka juga dikali lipatkan. Jadi orang semakin terjepit sehingga tidak menemukan lagi jalan keluar untuk bayar, karena bunganya terus bertambah, terus bertambah. Dan ketika sudah berada pada puncak tidak sanggup bayar, maka di dalam kitab-kitab disebutkan orang-orang Yahudi memperlakukan, yaitu dengan disita anak-anak mereka. Jadi diambil anak-anaknya untuk dijadikan budak. Jadi para orang yang berhutang ini karena nggak sanggup bayar lagi, maka anak mereka diambil untuk dijadikan budak bagi orang Yahudi ini. Jatuh lagi tempo tidak juga sanggup bayar, maka diambillah istri mereka, ya, jadi dijadikan budak atau dijadikan selir bagi orang-orang Yahudi yang rentenir. Jatuh lagi tempo tidak juga sanggup bayar lagi, disitalah rumah mereka. Jadi rumah-rumah orang yang berhutang menjadi milik rentenir. Akhirnya
tidak juga sanggup bayar lagi, si orang yang berhutang itu mereka kemudian membayarnya dengan cara menjadi budak. Jadi yang berhutangnya yang jadi budak berikutnya. Begitulah siklus kehidupan riba yang diperkenalkan oleh Yahudi. Maka riba itu menjerat, mencekik. Dan itu sebenarnya tidak dikenal di dalam dunia Arab, kecuali diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya riba itu memang produk Yahudi, Pak. Dalam dunia modern, rentenirnya berubah menjadi sebuah lembaga besar bernama bank. Maka diterapkanlah di bank-bank konvensional sistem riba. Ditawarkan meminjamkan sekian, lalu bayarnya lebih. Tidak terjadi jual beli di antaranya, hanya meminjamkan. Pinjam 100 juta, nanti bayarnya 150 juta, tergantung margin berapa lama tempo yang dibayar. Jadi semakin panjang kita ambil temponya, maka semakin besar margin bunganya. Kalau dijumlahkan, diakumulasikan di ujungnya, tidak sanggup bayar, disita rumah kita, lalu dilelang. Rumah habis, hutang tidak terbayar, lalu kita bisa dijerat dengan pasal-pasal tentang penipuan atau tidak melunasi hutang. Jadi apa yang dilakukan oleh bank konvensional itu tidak perlu ragu, memang produk Yahudi yang memperkenalkan riba. Nah, Rasulullah laknat akilur riba, pemakan riba. Pemakan riba dahulu bersifat individu, orangnya, sekarang lembaganya. Maka siapa yang tanggung jawab? Yang mengizinkan lembaga itu melakukan operasi itu? Ya tentu pengelolanya adalah yang bertanggung jawab. Pemerintahan ikut tanggung jawab, presiden bertanggung jawab. Siapa yang memperkenalkan dunia itu sampai ke ujung, Pak. Jadi hati-hati dengan laknat Allah kepada para pemakan riba. Dan laknat ini dibarengi dengan beberapa dalil yang lain yang menyebutkan tentang betapa besarnya dosa pemakan riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang memakan riba itu mereka disebut telah mengumandangkan perang dengan Allah. Mereka mengumandangkan perang dengan Allah. Lalu kemudian juga Allah sebut pemakan riba nanti ketika bangkit di padang mahsyar, mereka akan bangkit dalam keadaan seperti orang kesurupan syaitan. Jadi bangkitnya, kita itu bangkit dari alam kubur nanti, berdiri di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan, kata Nabi. Yang pertama sekali dipakaikan pakaian Nabi Allah Ibrahim, lalu kemudian dilanjutkan dengan semua para nabi. Nah, orang yang makan riba dan mati dalam keadaan tidak taubat, mereka dibangkitkan, alladzina yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Mereka bangkit seperti orang yang disurupi syaitan, jadi menggelepar-gelepar. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba itu yamhaq, yang memakan riba, bergaul dengan dunia riba, yamhaq, pasti hancur hidupnya, pasti.
Makanya orang yang setelah meminjam uang dari bank untuk dijadikan modal dengan sistem riba, dia pinjamnya dengan sistem riba, dia tidak peduli, yang penting ada modal untuk bisnisnya. Ujung-ujungnya dipastikan bisnisnya bangkrut, dia dipenuhi dengan masalah, hutang tidak terselesaikan. Dan ini sudah banyak, Pak. Di semuanya saja, coba buka mata, buka telinga, dengarkan kiri dan kanan, lihat orang-orang yang punya bisnis besar tapi Masya Allah hidup dengan dunia riba, pinjam, itu sudah pinjamnya miliaran, jadi per bulan itu dia harus store itu sampai ratusan juta kadang. Dan apa yang terjadi? Bisnisnya hancur, buka sana, buka sini, di cabang sana hancur, cabang sini hancur, semua karena Allah sudah janji yamhaq, pasti hancur, pasti. Itu belum lagi kehancuran rumah tangga. Allah setting dihancurkan rumah tangganya. Orang kadang-kadang hari ini tidak mikir ketika terjun ke dalam dunia riba, itu ada janji Allah untuk menghancurkan hidup mereka. Mereka nggak mikir, pinginnya instan, ingin cepat untuk mendapatkan modal segala macam, tapi nggak mikir itu awal dari sebuah kehancuran hidup. Makanya ini ayat-ayat yang menerangkan betapa besarnya dosa memakan riba atau hidup dengan dunia dengan cara cari rezeki dengan riba. Lalu kemudian dalam hadis Nabi, Rasulullah mengatakan dirhamun ya'kulur rajul minar riba, 1 dirham saja seseorang memakan atau mencari rezeki dengan cara riba, 1 dirham saja. 1 dirham itu 1/4 dinar, ya sekitar 600 ribuan, ya sekitaran itulah. Seseorang mencari makan dengan cara riba, dia tawarkan ke orang, lalu dia dapat penghasilan karena orang bayarnya harus lebih gitu. Dosanya, kata Nabi, dosanya asyaddu min 36 zinyah, lebih besar daripada 36 kali berzina. Para rentenir yang makan dari hasil meminjamkan uang ke orang, dosanya 1 dirham, itu 1 dirham, bukan 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 jutaan, 3 jutaan lebih, Pak. Itu lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Kalau dalam hadis yang lain, karrajul ya'ti ummah, dosanya sama seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Para ulama ahlul hadis mengatakan kenapa dosa makan riba ini lebih besar daripada zina? Karena zina itu perlakuan yang tidak menzalimi kehidupan orang. Jadi zina itu suka sama suka, dosa. Memperturutkan hawa nafsu dengan zina itu dosa. Tetapi tidak ada kezaliman di situ. Maksudnya dia menzalimi dirinya sendiri. Si perempuan menzalimi dirinya sendiri, si laki menzalimi dirinya sendiri. Tapi riba itu selain menzalimi diri sendiri di akhirat, dia juga menzalimi hidup orang, hancur hidup orang dengan cara itu. Yang seharusnya meminjamkan uang itu menjadi bahagian pahala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan. Meminjamkan uang itu besar pahalanya, Pak, besar sekali itu. Sampai Allah katakan, man zallazi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan hartanya untuk kehidupan orang, melepaskan kesulitan hidup orang, qardan hasana, Allah kali lipatkan pahalanya. Kita pinjamkan uang orang sedang kebutuhan, Pak, itu besar. Walaupun nanti kita kadang-kadang ditipunya.
sudah kita pinjamkan, jadi seperti kita memberi makan harimau, setelah itu kita dimakannya. Tapi nanti kita ambil di akhirat. Jadi ini dilaknat oleh Rasulullah. Kita sering sekali kadang-kadang menggerebek orang berzina. Kita gerebek orang berzina, kita pukuli, kita siram dengan air parit, lalu kemudian kita katakan mengotorkan kampung, segala macam. Tapi yang memukul-mukul orang berzina rata-rata ada peng kredit bak bengdum. Jadi dipukulinya orang berzina, yang mungkin kali itu dia sekali berzina. Yang tukang pukulnya itu hampir semua ada pinjaman di bank. Tukang pukul lebih besar dosanya di saat dia menyadarinya daripada yang berzina. Ini kadang-kadang kita tidak paham bahwa kita telah jatuh dalam dosa besar. Dan hati-hati, karena ini dilegalkan oleh dunia sekarang. Dilegalkan, jadi dianggap itu bukan dosa oleh dunia, oleh pemerintahan. Kita menganggap ya kan nggak apa-apa, kan itu bukan kriminal, kan itu bukan pidana, itu kan bukan perdata, itu kan boleh, legal. Ya, legal di sisi makhluk yang melegalkan. Produk Yahudi ini dibangun ke seluruh negara. Makanya kalau ada bank syariah yang masih menggunakan sistem riba, ini dosanya bisa 2 kali lipat daripada rentenir-rentenir yang berada di bank konven. Bank konven memang menampakkan dirinya jelas kami pemakan riba. Bank syariah berselimut dengan tulisan syariah, tapi waktu kita lihat nasabah ada yang mengatakan ternyata masih dipinjamkan uang. Ini semua mereka dosanya bisa berkali lipat karena telah melecehkan syariat dengan memakai nama syariat, lalu kemudian dia melakukan yang haram di balik nama itu. Jadi jangan pikir bahwa enggak apa-apa, saya pinjamnya di bank syariah Ustaz, bukan di bank konven. Itu tidak penting mau pinjam di mana, mau bank syariah, bank konven, mau bank Jamal, bank Man, apa sajalah, bank Din, segala macam. Enggak, itu tidak penting itu. Yang penting sistemnya riba tidak. Jadi ini hati-hati. Lalu kemudian disambung dalam hadis, Rasulullah juga melaknat wa muakkiluhu, wa muakkilahu, yang memberi makan. Tadi yang memakan rentenir, ini yang memberi makan. Siapa yang memberi makan? Nasabah. Jadi yang dilaknat bukan hanya pemakan, yang memberi makan. Makanya nasabah itu sama dosanya dengan rentenir. Selama ini ada yang mengatakan, berfikir bahwa kami kan nasabahnya, rentenirnya yang kena. Nabi menyebutkan muakkilahu, yang memberi makan, karena nggak mungkin hidup rentenir itu tanpa ada yang meminjam. Makanya itu posisinya nanti sama itu. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan kulluhum sawa, semua mereka sama. Sama apanya? Sama dosanya. Nah, ini makanya nasabah-nasabah yang PNS, yang SK-nya sudah diletakkan di dalam bank semenjak lulus, itu cepat-cepat taubat. Sebelum mati, cepat-cepat taubat. Tapi Ustaz belum habis, kami kreditnya belum habis. Jadi dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu, tidak mau lagi. Bagaimana cara taubatnya sedangkan kreditnya belum habis? Kalau bisa dibom, artinya bukan bank dibom, ditutup segera, ditutup semuanya. Berutang di manalah tutup. Kalau tidak bisa, maka boleh lanjutkan kredit yang sudah ada, tapi berniatlah setelah itu tidak akan lanjutkan lagi. Jadi sudah mulai masuk ke taubat. Ini enggak, ngakunya taubat, ngambil rumah dengan SK, pinjam uang di bank, katanya taubat. Setelah selesai, lalu masuk lagi ke dalam mobil, sudah ambil mobil, lalu taubat lagi. Nah, itu
Kalau mati, berhati-hatilah. Jadi kalau jatuh mobilnya ke jurang di Selawah, hati-hati. Ya, itu bergabung dengan hantu Halimah, ya, di jembatan Senapit Selawah. Ya. Oh, tidak percaya dengan janji-janji Allah, matilah dulu. Lihatlah bagaimana janji Allah dan Nabi. Apakah Allah dan Nabi akan berbohong dengan semua janjinya? Ya. Jadi nasabahnya hati-hati. Kemudian wasyahidahu, yang dilaknat lagi, yaitu yang menjadi saksinya, saksi-saksinya, atau dua saksinya, atau saksi-saksinya. Siapa yang jadi saksi? Kalau sekarang bahasanya, Pak, yang mengajak-ngajak orang untuk makan riba. Kalau dalam dunia perbankan itu disebut outsourcing. Jadi dia ditugaskan ngajak-ngajak orang untuk makan riba dengan janji-janji, ayo bergabung bersama kami, bunganya sekian, tidak banyak bunganya, begini. Nah, itu kerja itu, ngajak-ngajak orang, ambillah, nggak apa-apa lah, persennya kecil kok, nggak apa-apa, daripada hidup kita kayak gini terus-terusan. Ayo, dia datang ke sekolah-sekolah, ayo anak-anak, atau dia datang ke kantor-kantor, lembaga-lembaga perusahaan, dia ngajak untuk bergabung, dia bilang bahwa pinjamannya boleh sebesar ini, nanti bunganya begini kecil. Itu semuanya saksi-saksi yang mengajak-ngajak orang makan riba, ya, atau mempertemukan orang untuk bertemu dengan rentenir, yang syahid. Lalu siapa lagi yang dilaknat? Wa katibuhu, yang menulisnya. Siapa penulis, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Panina lain urung tulis, aku urung kerja. Orang kerja yang kerja di bank-bank konvensional, yang kemudian memperkenalkan, ikut memajukan, bersama-sama membuat kegiatan itu berhasil, maka semua mereka itu mendapatkan dosa yang sama. Orang hari ini begitu dikasih tahu itu, rasa takut ada, tapi nggak mau keluar. Kenapa? Kayak mana mau keluar, Pak? Gaji 10 juta, 15 juta, itu belum lagi bonus, kena tunjang ini, kena tunjang itu, lalu kemudian nanti ada acara gebiar ini, gebiar itu, nanti yang pegawainya dapat bonus sepeda, motor, setahun sekali buat ini. Kayak mana dia mau keluar? Diikat kakinya oleh syaitan. Jadi ini patut dipertimbangkan sebelum kematian datang. Jangan kerja yang kira-kira ikut tolong menolong dalam maksiat. Karena Rasulullah mengatakan, man a'ana ala maksiyah, barang siapa yang tolong menolong dalam maksiat, kan tolong menolong itu lembaganya riba, kita yang tulis-tulis. Di sini Nabi menyebutkan wakatib itu penulis. Kita yang membuat berhasilnya maksiat ini, itu semuanya sama dosanya. Bahkan biasanya, Pak, itu paling ramah itu kalau orang-orang yang mengajak untuk masuk dunia riba itu paling lembut, ramah, senyum, salam, senyum, sapa, salam. Makin banyak kita pinjam, makin lebar senyumnya. Ditanyanya kita, Bapak silahkan duduk, Bapak, ada apa? Saya mau pinjam uang nih 300 juta. Oh ya, boleh. Mulai itu diganti kursinya jadi kursi sofa, Pak. Atau masuk ke ruangan ini, Pak, masuk ke ruangan ini. Itu kita kemudian dibawa, disuruh cicipi bonbon, permen, makan dulu, Pak, permennya. Untuk Bapak bukan relaksa kami kasih, Pak. Dikasihnya permen yang mahal, 300 juta. Itu kertas, kita nggak perlu tulis-tulis, dia tulis semuanya sendiri, Pak. Nama Bapak siapa, biar kami tulis, tenang, Bapak duduk saja, Bapak duduk saja. Lalu tangan kita dibawa-bawa, Bapak stempel sana, stempel sini, dibawa-bawa nih. Tanya mereka pula pihan. Itu dalam perjanjian itu ditulis bunganya sekian, itu kita nggak peduli. Stempel sana, stempel, senyumnya Masya Allah, lupa istri, Pak. Itu kalau sudah bekerja sama untuk memajukan dunia riba. Padahal mereka sedang hidup dalam keadaan terlaknat.
Ini kalau bapak punya anak, ibu-ibu yang punya suami, itu kalau bisa ada wasiat, nak, jangan kerja di tempat riba, walaupun engkau miskin, walaupun engkau dapat gaji cuma 1,5 juta, tapi makan yang halal, karena setiap yang masuk ke dalam darah fannaru aula bih. Kalau itu haram, maka nerakalah yang menunggu daging tersebut. Maka harus ada prinsip. Kita tanam prinsip, Pak, kepada keluarga. Makanya perlu wasiat. Kalau ayah meninggal, atau sebelum meninggal pun, yang enggak boleh kerja ini, tempat haram jangan kerja. Kamu bilang itu sama anak, ayah lebih bangga kamu jadi pekerja harian apapun lah, boleh ambil sampah segala macam, yang penting halal, isterimu tidak makan haram, anakmu tidak makan haram, daripada gaji banyak tapi hidup dalam dunia haram. Nikmat, Pak, karena dinikmati, dibantu oleh syaitan nikmatnya. Sudah, berikutnya sedikit lagi. Lalu setelah Rasulullah menyebutkan tentang 4 golongan ini di dalam dunia riba, Rasulullah sambung, wal washimah, yang dilaknat berikutnya orang yang membuat tato, si pembuat tato. Jadi orang yang buat tato itu dia pakai tinta-tinta yang menempel di kulit, itu terlaknat, al-washimah. Hari ini di dunia hiburan itu kalau nggak ada tato nggak keren, Pak. Artis-artis itu semua bertato, hampir semua, 85%. Jadi begitu kita lihat bangganya bertato, Masya Allah, dianggap lambang kejantanan. Yang perempuan bertato, hidup di ibu kota itu, di Jakarta itu anak-anak pang, anak-anak geng-geng itu bertato semua. Maka yang bertato itu terlaknat. Lalu wal mustaushimah, yang meminta untuk dibuatkan tato, yang orang tadi pembuat tatonya, si pembuat tato, sekarang yang meminta, artinya orang yang dibuatkan. Jadi pekerja pembuat tato terlaknat, orang yang dibuat tatonya juga terlaknat, walaupun kecil. Misal kita buat tato gambar kipas angin, misal Kahnabu dah buat kipas angin, kita buat gambar kipas angin, Pak, ini. Itu walaupun tujuan buat kipas angin agar terasa dingin di hati, tapi tetap masuk neraka nanti panas. Jadi yang sudah ada tato, bekas-bekas preman, saya ada tato, Ustaz, saya mantan preman dulu, tapi sekarang udah tobat. Itu hilangkan tatonya. Sekarang sudah bisa hilangkan tato, cuma resikonya ya sakitlah waktu dihilangkan, karena harus menusuk sampai ke kulit. Kemudian yang dilaknat lagi, wa mani'us sadaqah, orang yang tidak membayar zakat. Sebenarnya intinya ini, hadis ini dimasukkan ke sini, intinya yang dilaknat berikutnya yang tidak membayar zakat. Ini kita sudah jelaskan panjang lebar sebelumnya, bagaimana tidak membayar zakat, sudah datang waktunya tidak bayar juga. Kita habiskan. Lalu yang dilaknat berikutnya wal muhallil wal muhallallah. Ini muhallil, ini terakhir sudah. Yang dilaknat berikutnya muhallil, yaitu yang menghalalkan, wa muhallallah, dan yang minta dihalalkan. Siapa ini maksudnya? Cina buta. Muhallil itu bahasa Acehnya Cina buta. Siapa Cina buta? Apakah Cina yang buta? Itu istilah orang Aceh untuk menyebut orang yang menikahi istri orang yang ditalak 3 dengan tujuan untuk menghalalkan istri itu kembali kepada suaminya yang lama. Karena orang yang ditalak 3 itu baru boleh balik ke suami yang lama setelah melewati 5 syarat, yaitu lepaskan masa iddah dari suami lama, kemudian menikah dengan suami baru, kemudian berhubungan dengan suami baru, wajib berhubungan. Kalau enggak berhubungan enggak boleh balik ke suami lama.
hatta tazuq asilatahu wa yazuq asilataha, kata Nabi. Kemudian yang keempat, bercerai dengan suami yang baru dengan ikhlas, bukan diatur oleh suami lama, bukan disewa orang oleh suami lama. Jadi suami baru ini bukan Cina buta, Cina terbelut. Jadi dia nikah dengan ikhlas. Kalau seandainya suami baru nggak mau menceraikan, ya sudah, mereka tetap dalam pernikahan. Nah, jadi setelah cerai dengan suami yang baru, melewati masa iddah dari suami baru boleh balik ke suami lama. Itu talak bain al-kubra, itu syaratnya. Nah, yang mana dosanya? Ketika suami yang lama menyewa orang, dia sewa orang, tolong nikah sama istri saya, ini ada uang 2 juta ya, kamu nikah sebentar, nikahnya 2 hari saja, setelah itu kamu ceraikan biar dia bisa balik ke saya. Itulah yang dilaknat oleh Nabi, muhallil wa muhallallah. Jadi kenapa ada istilah penyebutan Cina buta? Jadi yang dilaknat ini si suami yang lama dan orang yang disewanya ya. Itu ada Pak di beberapa daerah, itu ada yang berprofesi seperti itu. Jadi profesinya Cina buta, nunggu-nunggu istri orang kapan diceraikan 3, dia bersedia untuk ini. Itu ada itu yang begitu tuh. Yang lakukan orang Aceh, bukan Cina. Jadi kenapa ada istilah Cina buta? Disebut dalam kitab 8 ini disebutkan asal usulnya, itu bahwa dulu ada seorang perempuan yang setelah bercerai tidak ada yang mau menikahinya lagi, sedangkan dia merencanakan untuk menikah kembali dengan suami lamanya. Ternyata setelah ceraikan nggak ada yang mau menikahinya ya, karena mungkin perempuan ini kurang menarik kan, jadi nggak ada yang mau menikahinya. Akhirnya dinikahkan dengan Cina yang buta, mu'alaf. Cina itulah yang kemudian menikahi perempuan ini. Di situ mulailah tersiar nama Cina buta. Ya, itu istilah khusus orang Aceh, Pak. Cuma yang urusannya adalah kita yang nikah, kita yang cerai, kita Islam, yang salah Cina. Ya, apa salahnya Cina? Ya, ini model begini. Makanya inilah hadis ini menyebutkan tentang orang-orang yang terlaknat. Salah satunya yang tidak membayar zakat.